Ustadz minta pencerahan, apakah anak yang hiperaktif, autis itu wajib menjalankan sholat atau puasa dan lain-lain? Apakah orang tuanya ikut berdosa jika tidak melaksanakan kewajiban? Autis, hiperaktif, itu wongnya nek normal tora ya, autis itu ya? Betul sangat heran. Tapi kayo anu lah, apa itu sing wajib sholat itu kan Islam balik berakal normal. Isya normal dia, isya normal wajib sholat. Karena di nah ini mboten normal, ini mboten normal berarti nggih mboten. Nggih termasuk udur nggih. Tapi tetap terus berusaha untuk diingatkan ben dadi normal gitu, dan berdoa gitu. Ini nek normal ya memang enggak wajib nggih. Enggak normal. Maka wajib sholat itu normal ya, sehat dan berakal gitu. Nek dia enggak berakal ya tidak. Dalam arti enggak normal. Ya? Dengan musik. Nah itu yang harus dihindari. Mungkin itulah nanti yang mempersulit untuk sembuh mungkin. Justru diganti dengan murotal, insya Allah sembuh itu insya Allah bagian dari gangguan setan insya Allah. Ya, jadi hiperaktif itu autis bisa diruqyah. Jadi maka kita andalkan yang pertama itu doa dulu nih. Ya maka bacakan sendiri ayat-ayat Al-Quran. Mungkin jika ambil ngomong dibacakan Al-Quran, terus atau pas tidur kita bacakan Al-Quran juga, atau kita di sela-sela waktu nyetel murotal. Insya Allah nanti itu ditolong oleh Allah SWT. Karena doa itu sangat penting. Banyak sekali kejadian-kejadian termasuk anak nakal itu ternyata memang akibat dia sudah terkena gangguan setan gitu. Jadi dia itu termasuk gangguan setan yang paling berat memang seperti itu. Dibanding gangguan setan kesurupan mungkin sehari 2 kali sembuh. Tapi nek sing model selain itu model kenakalan itu juga gangguan, bagian dari gangguan setan. Maka itu bisa dibacakan Al-Quran. Terutama ibunya, bacaan Al-Quran tujuannya kanggo nyembuhno anake. Saakeh baca Al-Quran insya Allah nanti diberi sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti setan itu sudah menetap. Wallahu taala alam, gak ngerti ora ketok Pak Mari. Yang lain Nggih. kesurupan yang saya hilangkan. Nggih. Itu memang ya termasuk wong mlete iku ya termasuk gangguan setan. Nah, kan yang TikTok ini mau bete pirang-pirang setan. Tapi rata-rata mesti musik. Menangnya kayak musik. Bagaimana ada bertamu menurut syariat Islam? Keterangannya ini panjang nih bertamu itu nggih, paling tidak ya mendapatkan izin yang ditamui minimal kan seperti itu. Nek cara saiki adape ya minta izin untuk bertamu itu. Dan paling lama bertamu itu 3 hari. Nggak boleh lebih. Terus yang ditamu nih wajib menjamu. Wajib menjamu ya sesuai kemampuan itu. 3 hari ini kok. 3 hari wajibnya selama 3 hari tersebut. Ya sing namu ya kudu ngerti, nek sampean sing namu kudu ngerti enggak mengganggu enggak ketika namu itu. Nek kita kirane mengganggu ya tahu diri lah jenenge namu. Nek orang itu kan kadang bisa terganggu karena tamu mungkin kegiatannya banyak gitu. Makanya harus minta izin dulu. Misalnya pakai HP nek cara saiki di WA gitu. Aku mau datang ke kamu, ada perlu, bisa enggak, ada waktu enggak, seperti itu nggih. Ada waktu enggak, kalau ada waktu kapan itu. Nah, itu lebih sopan nggih, lebih sopan itu. Apakah boleh kita mensolati jenazah yang sudah dimakamkan dikarenakan kita telat menerima kabar meninggalnya dan jenazah sudah dimakamkan 2 hari? Boleh. Ya, sampean boleh, bahkan 3 hari boleh. Bahkan misalnya sampean ning Jakarta, orang tuane utawa sahabatnya atau dulure meninggal gak iso mulai, memang ada udzur untuk takziah ra iso, maka ketika pulangnya maka mensolati di kuburan. Boleh. Datang takziah ning keluargane terus kemudian datang ke kuburannya untuk mensolati, maka dapat pahala sholat jenazah. Tapi ini jarang wong ngemeno ngoten niku jarang. Tapi itu boleh. Jadi menurut para pendapat ulama bahkan disunahkan itu, di antara sebagian mereka berpendapat sampai diperkirakan jenazahnya belum hancur, atau bahkan nenek sengare yuk sampai sesuai waktu dia bisa datang gitu. Memang wis niat takziah, tapi memang rong iso, misalnya dia di luar negeri, maka ketika pulang dia masih boleh menyalatkan di kuburan seperti itu. Kalau yang datang sholat goib itu bedanya apa?
Beda dengan sholat gaib. Gimana? Sholat gaib itu nggih, sholat ketika nggih ada orang Islam yang meninggal dan di tempat meninggalnya dia tidak disolatkan. Tidak disolatkan. Ya. Terus akhirnya sholat. Akhirnya kaum muslimin yang di tempat-tempat lain boleh sholat dari jarak jauh. Sholat gaib. Tapi nek kira-kira wis disolatkan, ya enggak. Wis disolatkan maka tidak ada syariat sholat gaib. Yang ada sampean takziah kapan waktu sampean sempat iso nyolati ning kuburan. Nah nggih. Jadi kalau sholat di masjid berjamaah karena Sholat gaib ning gone Jakarta ono tokoh sing meninggal itu enggak ada syariatnya. Karena dulu zaman Nabi Muhammad SAW tidak pernah diamalkan seperti itu, zaman sahabat juga tidak pernah. juga sering dalam waktu mungkin sholat Jumatan ini ada yang meninggal, mari kita Sholat gaib nggak usah ikut, nggak ada syariatnya, nggak ada syariatnya, nggak ada sunnahnya, nggak ada dalilnya. Sholat gaib itu dulu Nabi mensalati sinten Pak Iku Raja Najasyi yang dia itu meninggal di kalangan kaumnya yang tidak disolatkan. Kalau Ustaz, itu kan setelah sholat itu ada jamaah ya, ada pengumuman bahwa ini meninggal terus dia sholatnya di masjid itu, ya apa enggak namanya sholat gaib itu di Masjidil Haram, di Nabawi juga. Itu orang meninggalnya ditaruh di sana, ditaruh, baik di belakang maupun di depan. Enggak. Dia hanya mengumumkan ada yang meninggal. Iya tapi ya jenazahnya ada. Kalau yang ada jenazahnya itu tiap sholat waktu itu pasti ada. Terus Pernah terjadi juga diumumkan bukan di situ, namun tokoh itu loh Ustaz. Tokoh diberitahukan bahwa ini diajak untuk sholat gaib gitu loh. ada itu. Mekan. Iya. Wallahu ta'ala alam yang jelas nggak ada dalilnya. Terus kalau di Indonesia pun ya, di Indonesia pun banyak terjadi semacam itu Ustaz. Ya. Itu waktu sholat Jumat di sini pun ya. Itu Nah, saja. niku nek sepengetahuan kula nggih, disyariatkannya salat gaib itu prakteknya Nabi itu untuk orang yang memang tidak ada yang mensolatinya. Jadi sampean misalnya duwe keluarga, misalnya terusan di situ tenggelam di laut, otomatis gak ada yang mensolatkan kan, maka itulah boleh sholat gaib seperti itu. Terus zaman waktu Covid. Ngerti maksudnya nggih? Ustaz, Nggih, waktu Covid Nggih. itu kan juga banyak sekali sholat gaib. yang melaksanakan sholat gaib. Karena nggak boleh mendekat kan. Iya. Kalau Covid misalnya nggak boleh mendekat nih, karena ada udur, berarti udur untuk mendekat ya nanti mendekat di kuburnya bisa. Setelah dimakamkan. Iya. Setelah dimakamkan dengan baju Covid itu yang menakutkan itu, wong wis mire ya sudah kita sholat di kuburnya mantap. Ya, jenazah Akan kubur. Covid. Kuburan itu memang Sunnah ya sunnah Boleh. tapi jarang jarang dipraktekkan. yang melaksanakan. Iya. Ya kebanyakan di masjid itu. Iya, nggih. Ngoten nggih. Jadi seperti itu nggih. Jadi nggak ada nggih. Meskipun dimakamkan sadarannya sampean ibuke sampean lagi mulai ke Jakarta, lagi mulai ke Arab, lagi mulai ke luar negeri, salat ning kuburan Bu, boleh. Yang pertanyaan selanjutnya, anak saya kan mau pentas seni, kemudian ditarik iuran, biaya tari dan beli dupa. Apakah saya ikut berdosa dan urunan itu wajib bagi semua siswa? Dupa atau menyan? Jazakallahu khairan Ustaz. Nek cara kula nggih kita mendekat ke sekolahannya nggih. Mendekat untuk tidak ikut. Kula gadah kanca nggih. Kula gadah kanca sekolah anaknya di sekolah TK. Tapi ketika mendaftar dia mendatangi kepala sekolahnya dan langsung bilang, "Pak, Bu nggih, anak kula sekolahake teng mriki nggih. Apa itu ditarik iuran apa saja mau nggih. Asal sesuai keyakinan kula nggih dan tidak boleh ikut acara-acara yang tidak sesuai keyakinan kula." Disetujui oleh kepala sekolah. Jadi nek ana acara-acara anake gak melok, bisa. Coba usaha yang itu dulu gitu, usaha dulu gitu. Nah, jadi misalnya ning kene sampean pemuni Salafi atau Wahabi gak kurang termasuk namanya wis jelek misalnya kula niki sepemahaman kaya Muhammadiyah, ngono kan nggih saged. Tapi orang Misalkan. tua itu yang dikhawatirkan orang tua Nggih. yang
yang awam itu. Kalau menolak dari sekolah itu pakai kalau anaknya nanti pelajaran dididikan nilai-nilainya. Ndak, saiki nilai iku malah nilaine saiki palsu kabeh kok sekolahan iku kok diapikno kabeh karo gurune malahan kok. Mulane perkara nilaine diapikno kabeh bocah saiki aras-arasen sinau. Mergo sing pinter sing belajar mbek gak nilaine malah padha. Ngene iki ya repot nek cara aku nek abang di biji abang nek apik di biji apik ben belajar semangat. Saat ini makin menteri agama. Mergo nek di koyo genane iki bocah apik sinau rasa sinau kok sing penting lulus gitu. Kan seperti itu. Jadi nggak usah takut anaknya misalnya dikasih nilai-nilai nggak usah takut, ya kita usaha dulu yang penting nanti ketika kita usaha, siapa tahu dengan usaha seperti itu Allah memberi akal anak sampean lebih cerdas kan iso. Masa nek cerdas bijine apik dikasih elek kan ngono. Ibu mau tanya Pak Ustaz, Ibu tanya Bu. Monggo nek sakit kula jawab. Sama wali kelasnya kan dua agama Pak Ustaz. Nggih. Itu anak saya kalau urunan diurutan tapi kalau suruh beli buka saya nggak ikut urun Pak. Terus Pak wali kelasnya bilang gini, sebetulnya kalau masalah itu saya ya kurang setuju dulu, masalahnya kan anak-anak terbuka aurat gitu kan dapat tunjukkan. Nggih. Ini kan itu enggak. Nggih. Tapi semua anak satu kelas itu urunan semua, saya ya bingung tuh saya nggak urut bisa kok, lain-lainnya kayak nari kayak apa saya turun. Udah bingung ya Pak, ada siapa ini? Lupa untuk apa tuh? Nggak tahu SMP 1 kan bikin itu lah acara Terus akhirnya jenengan urun mboten? Lek depannya saya enggak. Nggih, Ikut ampun. Rp1.000 saya enggak ikut urun. Nah, iya enggak usah urun apa-apa. Cuma lainnya yang kayak tari itu kan ada turun Iya. ikut ya. Gimana? Ya itu nanti insya Allah KB itu ada udur sesuai kemampuan masing-masing untuk menyikapi masyarakat masing-masing dan untuk menolak madorot di tempat itu masing-masing nanti diijtihadi sendiri. Tapi hukum asalnya tidak boleh, itu saja nggih. Untuk masalah selanjutnya diijtihadi sendiri sesuai kemaslahatan masing-masing ngoten nggih. Jadi nek mutusno halal haramnya kalau mboten saged sing jelas hukum asalnya tidak boleh hukum asal nggih. Nanti masa praktekin jenengan nanti disesuaikan madorot dan manfaatnya teng jenengan ngoten mawon nggih. Dadi fleksibel ngoten nggih. Wallahu taala sampun mawon nek wonten malih setunggal malih nek wonten mboten nggih. Wallahu taala alam. Semoga kajian ini membawa barokah, mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin berilmu dan beramal. Semoga kita tetap terus mendapatkan hidayah, baik hidayah irsyad maupun hidayah taufik, yakni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ajaran-ajaran syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.